Pak Prabowo ini mempunyai harisma yang luar biasa ya. Jadi makanya memang kalau kita lihat ya di masa-masa kemarin Idul Fitri, jadi saling sowan, saling kemarin itu kan. Ini kan sebagai pertanda sebetulnya kemenangan Pak Prabowo ini ingin semua ada di dalamnya sebetulnya. Kita lihat bersama PDIP dengan simbolnya Ibu Mega memang tidak ada itunya, tidak ada permasalahan yang signifikan sebetulnya. Tidak ada. Kembali ketemu saya pemirsa Nawacita TV, Ottoli Jebua di acara Sekaranglah Waktunya. Di studio hadir tamu saya di hari ini Pak Maruli Tua Silaban. Selamat siang Pak Maruli. Selamat siang Pak Ottoli. Alhamdulillah puji Tuhan luar sehat. Biasa ya. Di baju tetap dua ada Prabowo Gibran ya. Iya, terima kasih Pak Ottoli. Iya. Pak Maruli Tua Silaban ini Ketua Umum Relawan ya, Jaringan Damai ya Indonesia. Pendukung Prabowo Gibran ya. Baik Pak Maruli. Siap. Pak Ya Ottoli. pertama dulu tentu Pak Maruli salah satu tim sukses kan pasti sukacita lah ya menyambut pengumuman atau keputusan MK kemarin. Iya, kita bersyukur Pak Kita bersyukur. Ottoli. Nah, gimana dulu suasana hatinya ini Pak Maruli? Iya. Terima kasih Pak Ottoli dan terima kasih salam jumpa di Nawacita TV. Ini tentunya merupakan sebuah kebanggaan buat saya dan buat kita semua. Saya tadi sudah disampaikan hadir di tengah-tengah pemirsa, di tengah-tengah Nawacita TV sebagai relawan dari Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran atau disingkat dengan JDI Pro Gibran menyikapi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 yang memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan PHPU Pilpres 2024 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin Iskandar dan permohonan pasangan capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud ya, dan sekaligus menetapkan dan mensahkan pasangan Prabowo Gibran menjadi Presiden terpilih pada periode 2024-2029, tentunya kita mengapresiasi dan bersyukur atas putusan yang sudah dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi walaupun ada dari 8 Majelis Hakim Konstitusi ada 3 anggota Majelis Hakim yang membuat dissenting opini. 5 yang memutuskan ya untuk menolak. Nah, ini tentunya kita hargai dan kita bersyukur sudah ada presiden baru yang terpilih untuk Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Ya. Ini demi kepastian hukum dan untuk memastikan mengakhiri hiruk pikuk tentang pesta demokrasi, hasil pesta demokrasi 2024 yang kita laksanakan pada 14 Februari kemarin. Ya, kita bersyukur sudah ada kepastian hukum, sudah ada produknya yaitu Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029. Kita bersyukur dan kita dukung. Ya, kita berharap semua menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Begitu Pak Ottoli. Nah, diskusi kita di hari ini adalah kita coba diskusi tentang proyeksi postur kabinet kepemimpinan Prabowo Gibran ke depan. Ya. Nah, bagaimana melihat ini dengan ada 8 partai yang masuk di legislatif sekarang? Ya. Ada 4 di kubu pendukung 02, tapi jangan lupa ada 4 partai juga di luar pendukung 02 adalah pendukung 01 dan pendukung 03. Nah, bagaimana bisa melihat ini? Ya, terima kasih. Ini memang isu yang menarik ya. Dan tentunya sambil menunggu pemerintahan yang baru Oktober nanti, tentunya dimensi publik masuk ke arah bagaimana postur pemerintahan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Gibran di 2024-2029. Ini tentunya memang menarik. Ini kan sudah jelas ada pasangan pemenang, ya kan? Nah, publik dan perhelatan itu akan masuk ke bagaimana proyeksi pemerintahan atau susunan kabinet di masa kepemimpinan Prabowo Gibran.
Nah tentunya kita mengacu ke undang-undang kabinet ya, bahwa undang-undang kementerian bahwa dan juga peraturan perundang-undangan untuk menyusun mengangkat menteri itu adalah hak prerogatif daripada presiden, wakil presiden terpilih ya tentunya. Nah kita acuannya berangkat dari situ. Nah lalu kaitannya dengan partai politik yang mendukung pasangan Prabowo Gibran kemarin, memang kita ketahui bersama itu ada Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai PAN, dan Partai Demokrat dengan jumlah perolehan kursi di DPR. Karena bicara postur kan tentunya ini juga kan bicara soal bagaimana roda pemerintahan didukung oleh lembaga politik. Kan begitu ya. Jadi lembaga politik berdasarkan partai pendukung pengusung Prabowo Gibran itu Gerindra kita ketahui untuk berdasarkan penetapan KPU pada tanggal 20 Maret kemarin itu kursinya di DPR itu ada Gerindra 86 kursi, Golkar itu ada untuk sementara ini 102 kursi dan PAN ada 48 kursi, sementara Demokrat 44 kursi dengan totally 280 kursi. Di sisi lain, partai di luar pendukung Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin, itu ada PDIP untuk sementara berdasarkan penetapan KPU, ada 110 kursi, PKB 68 kursi, dan Nasdem itu 69 kursi, ditambah dengan PKS, itu 53 kursi, totalnya 300 kursi. Nah, dilihat dari segi dukungan, jumlah dukungan kekuatan politik, partai pendukung dan di luar partai pendukung, memang 01 dan 03 itu mayoritas. Sementara partai pendukung Prabowo Gibran itu hanya 280. Nah, terkait dengan postur ke depan seperti apa, memang lagi-lagi nih hak prerogatif ada di tangan presiden. Tapi walaupun demikian tentunya kalau kita ikuti dinamika dan perkembangan langkah-langkah politik yang ada di luar partai pendukung Prabowo Gibran, sepertinya ini tidak berarti ada beberapa partai yang tidak yang tidak tahan di luar pemerintahan, Pak Ottoli. Ada diantaranya apa? Partai Nasdem. Iya kan? Kita tahu Nasdem 69 kursi. Nah, juga kita tahu, nah ini berdasarkan dari track recordnya, ya kan, PKB itu 68 kursi. Nah, soal bagaimana posturnya ini, ya memang kalau kita lihat untuk untuk efektivitas pemerintahan sebetulnya, ya tentunya lagi-lagi ini kan kewenangan dari tangan presiden terpilih untuk menentukan kabinetnya. Nah, tapi kalau kita lihat pernyataan-pernyataan politik yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu ingin merangkul semua. Ingin merangkul semua, tidak hanya mau menang sendiri, tidak. Dan itu memang kita lihat, kita saksikan bersama Pak Prabowo mendatangi partai Nasdem, datang ke kantornya Nasdem Tower kan, di waktu-waktu yang lalu. Dan hari ini Pak Ottoli, PKS itu sendiri sudah menyatakan menunggu kehadiran atau menanti-nanti kehadiran Prabowo bersilaturahmi dengan PKS. Kan begitu ya hari ini. Lagi-lagi PKS hari ini dalam pemberitaan hari ini yang kita ikuti bersama, ini baru 1 hari setelah putusan MK loh. Nah, tapi gelagat-gelagat tidak tahan di luar pemerintahan itu sepertinya tidak mereka tidak bisa. PKS hari ini mereka mungkin akan berkomunikasi di antara koalisi perubahan. Hari ini, siang ini, hari Rabu tanggal 24 April 2024 itu PKS rencana akan bertemu dengan Partai Nasdem. Hari ini, siang ini. Nah, artinya apa? Untuk membicarakan apa? Berdasarkan pemberitaan yang kita dengar, yang membicarakan soal bagaimana posisi di masa pemerintahan Prabowo Gibran ini. Nah, kan begitu. Artinya apa? Lagi-lagi kita katakan
sepertinya ini saling gayung bersambut, Pak Ottoli. Pak Prabowo kan sudah menyatakan tidak ingin hanya mau menang sendiri, ingin merangkul semua kekuatan-kekuatan politik dan elemen-elemen bangsa. Nah, kita percaya, karena itu adalah pilihan politik atau sikap kenegarawanan dari Pak Prabowo, kita menghargai itu. Tapi kalau bicara soal efektivitas pemerintahan, ya tentunya sistem yang ada di ketatanegaraan kita ini mengatur yang namanya check and balance. Ya. Nah, artinya apa? Kalau untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif itu diperlukan memang proses check and balance, dalam artian ya kalau di masa-masa pemerintahan yang sebelum-sebelumnya ada partai pemerintah atau partai koalisi pendukung pemerintah dan ada partai koalisi di luar pemerintah. Nah, ini kan sesuatu hal yang positif sebetulnya untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang efektif guna adanya check and balance yang konstruktif. Gitu, Pak Ottoli. Jadi artinya soal ke depan ini memang ini kita belum bisa pakem. Tapi kita melihat pertama dari pernyataan Pak Prabowo ingin merangkul semua dan juga dialektika politik oleh elit-elit politik di luar partai pendukung Prabowo Gibran itu sepertinya mereka tidak tahan ada di luar pemerintahan. Begitu, Pak Ottoli. Nah, kalau kita menyikapi pendukung partai pendukung Pak Prabowo nih, ya, dan partai pendukung 01 dan 03, sebenarnya ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa yang paling mudah diajak oleh Prabowo adalah partai pendukung capres yang tujuannya sama, melanjutkan pemerintahan yang ada. Ya. Artinya bagi mereka yang kemarin mendukung calon capres yang mendukung perubahan, artinya harus mereka ada di luar supaya posisi jelas. Ya. Maka kalau kita melihat soal ini, maka yang partai yang paling sejalan dengan Prabowo kemarin adalah PDIP yang mendukung Ganjar Mahfud, yang punya visi yang sama, melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Nah, bagaimana menyikapi ini? Apakah tidak cukup saja dengan kekuatan PDIP masuk ke Prabowo sekarang? Biarkanlah yang tiga itu pendukung perubahan kemarin, mereka tetap di luar menjadi oposisi. Terkait dengan hal itu memang menarik ya. Kalau bicara soal frame dukung-mendukung antara, karena sebetulnya ini kekuatan Pilpres 2024 ini, Pak Ottoli, tidak bisa dinafikan bahwa partai atau koalisi yang ingin melanjutkan pemerintahan atau program yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan yang tidak, yaitu pasangan calon presiden nomor urut 2 yang di garda terdepan dan pasangan capres nomor urut 3 yaitu Ganjar Mahfud. Berangkat dari situ sebetulnya ya memang terbuka peluang kalau PDIP untuk bergabung atau berada di gerbongnya Pak Prabowo. Nah, ada pertimbangan nih. Seandainya PDIP masuk di gerbong ini, apakah tidak terganggu komunikasi PDIP karena di sana ada Gibran yang notabene itu adalah Jokowi. Sementara kita tahu bahwa selama masa kampanye sebenarnya hampir semua yang diserang oleh PDIP adalah Jokowi. Jarang sekali mereka menyinggung Prabowo. Betul. Kenyamanan berkomunikasi seperti apa ini kalau seandainya itu jadi? Jadi memang ini harus kita akui ya. Kita lihat sebelum pencapresan, pasca pencapresan, setelah pemilihan, pada saat setelah penetapan KPU, bagaimana dialektika politik yang dilakukan oleh elit-elit politik itu, ya memang bisa kita katakan Pak Prabowo ini, Pak Ottoli, memang punya gaya tersendiri yang ingin merangkul semua. Jadi memang terbukti ya, kita lihat bersama betapa magnetnya Pak Prabowo ini ingin merangkul semua dan ditunjukkannya itu dalam secara konkret dan nyata. Artinya Pak Prabowo ingin merangkul semua. Jadi termasuk kalau kita lihat sekarang ini
partai yang tidak mendukung Pak Prabowo, dalam hal ini pendukung capres nomor urut 1, itu pun sebetulnya mereka juga nggak happy mereka. Mereka ingin bergabung di partai, di Pak gerbongnya pemerintahan Pak Prabowo ini. Nah, Pak Prabowo ini mempunyai harisma yang luar biasa ya. Jadi makanya memang kalau kita lihat ya di masa-masa kemarin Idul Fitri, jadi saling sowan, kemarin itu kan. Ini kan sebagai pertanda sebetulnya betapa Pak Prabowo, kemenangan Pak Prabowo ini ingin semua ada di dalamnya sebetulnya. Kita lihat bersama, memang Pak Prabowo yang ini dengan PDIP ya. PDIP dengan simbolnya Ibu Mega memang tidak ada permasalahan yang signifikan sebetulnya. Tidak ada permasalahan yang signifikan yang memisahkan Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Dan juga tentunya kader-kadernya yang mumpuni, katakanlah untuk mewujudkan apa yang disampaikan Pak Prabowo, ingin merangkul semua, peluang terbuka lebar untuk berada masuk di sini, termasuk di partai pendukung 01. Termasuk kemarin kita lihat Pak Otoli, Anies sendiri sudah ingin menyatakan ingin sowan kepada Pak Prabowo. Nah, jauh-jauh sebelum itu Nasdem, Pak Surya Paloh ini sudah membangun komunikasi dengan Pak Prabowo. Artinya apa? Sepertinya mereka itu tidak ada yang ingin di luar pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Jadi kita bersyukurlah, mudah-mudahan ini semua pertanda baik di masa kepemimpinan Pak Prabowo di 5 tahun ke depan. Jadi artinya soal posturnya ini kemungkinannya melihat gelagat-gelagat politik yang ada saat ini ingin masuk semua ini. Nah, Pak Prabowo. Koalisi gemuk ini ya? Iya, koalisi gemuk ini. Nah, cuma memang harus diperhatikan juga. Check and balance itu kan menjadi penting juga. Betul. Kalau sampai juga semua ini dirangkul, terus masuk dalam bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Prabowo Gibran, kan menjadi tidak seimbang. Ya. Nah, sepertinya memang tetap juga harus ada yang ada di luar. Nah, ada juga yang dipertimbangkan sekarang, karena bagaimanapun juga partai yang selama ini mendukung Pak Prabowo Gibran seperti Golkar, PAN, dan Demokrat, kan ketika ini masuk kan kita harus jujur lah. Ini kan harus ada bagi-bagi jatah menteri. Mereka ini juga tidak boleh juga dianggap sepele. Jangan sampai justru mereka yang sudah komit mendukung all out selama ini, malahan dengan masuk ini bisa pecah kongsi juga. Apakah ada memungkinkan seperti itu? Kalau kita lihat ya, kalau kita bedah ya, partai-partai pendukung Koalisi Indonesia Maju 02 dalam hal ini adalah Golkar misalnya. Tentunya di waktu-waktu yang lalu setelah penetapan KPU tentang hasil perolehan pemilu, Golkar kan sudah mengatakan sudah memveto sekurang-kurangnya 5. Kan begitu ya. Nah, ini partai pendukung, partai utama pendukung Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran kan 5. Lalu tentunya di dalamnya nanti kan Gerindra. Pasti. Katakan Gerindra 5 lah. Nah, ditambah dengan PAN, ditambah dengan Demokrat. Nah, artinya apa? Memang kalau berbicara soal efektivitas pemerintahan dengan skema perlu ada check and balance, artinya ada yang di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan, ya memang sepertinya arah kiblatnya di dimensi politik yang ada saat ini sepertinya belum ada tanda-tanda ke arah ini. Belum ada. Justru sekarang ingin mau bergabung semua. Nah, betul, memang nanti partai-partai ini akan terganggu. Partai utama pendukung pasangan nomor urut 2 ini Prabowo Gibran yang sejak Pilpres kemarin itu akan terganggu jatahnya, kan begitu ya? Sudah pasti. Termasuk relawan-relawan. Nah, itu akan berdampak kemana-mana itu. Betul. Pak Otoli. Tapi lagi-lagi ini kan hak prerogatifnya presiden. Nah, jadi artinya kita percayakan saja. Nah, kalau memang itu yang terbaik dan tentunya semangatnya untuk mewujudkan Indonesia maju,
melalui 8 program nawacitanya Pak Prabowo Gibran dan 17 program prioritas, ya saya kira welcome saja ya. Ya kita dukung dan tentunya kita harapkan civil society juga terus bekerja, berperan, berpartisipasi guna ya memberikan masukan-masukan bagaimana juga pemerintahan ini sekalipun menjadi satu semua, tidak ada di luar pemerintahan, ya kita harapkan semuanya ikhtiarnya bersama untuk mewujudkan Indonesia maju, termasuk yang sudah dicanangkan Pak Prabowo kan Indonesia Emas tahun 2045. Nah, kita harapkan itu bisa terwujud. Nah, begitu. Yang pasti akan terganggu. Ya, partai-partai utama pendukung Prabowo Gibran di Pilpres, kalau masuk semua partai ini yaitu PDIP, PKB, Nasdem dan PKS, pasti akan terganggu jatahnya, Mas. Iya, itu jatahnya. Iya, terganggu. Tapi saya kira nanti disinilah kepiawaian dari seorang Pak Prabowo dan tentunya elit-elit politik partai pendukung yang ada di barisan pendukung Prabowo Gibran dan yang akan bergabung soal berapa jatah masing-masing, yang penting ada di dalam pemerintahan. Nah, disinilah itulah seninya nanti ya. Itu seninya. Kita sih berharap ya yang namanya check and balance itu penting. Nah, cuma bagaimana apakah harus di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan partai-partai, karena berdasarkan kelembagaan politik kita memang partai politik lah yang mempunyai fungsi untuk melakukan check and balance itu melalui kontrol itu harus di sana. Fungsi parlemen itu ya. Begitu Pak Ottoli. Nah, tapi ada hal yang harus kita sikapi. Ini kan katakanlah tadi Pak Prabowo juga sekarang mulai menjalin komunikasi dengan PDIP dalam hal ini Ibu Megawati. Tapi hari ini kita melihat bahwa masih ada gugatan PDIP dalam hal ini Pak Gayus Lumbun dan teman-temannya ke PT UN. Yang membawa ke PT UN tentang pendaftaran Gibran. Apakah masih ada dampaknya itu nanti? Saya kira ini terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon presiden nomor urut 3 ke PT UN untuk mensengketakan terkait dengan tahapan proses, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja itu. Tapi kita meyakini bahwa setiap lembaga peradilan mempunyai fungsi dan kewenangan masing-masing. Bicara terkait dengan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah yang berwenang untuk memutuskan sengketa hasil pemilu sudah selesai, sudah dihasilkan final and binding. Kalau misalkan ada upaya ke PT UN untuk memperkarakan sengketa proses yang diajukan oleh, seperti yang disampaikan Pak Ottoli tadi, ada Pak Gayus Lumbun untuk mensengketakan soal ada tahapan proses yang menurut mereka harus disengketakan, ya tentunya sesuai dengan kewenangan lembaga peradilan tata usaha negara, ya nanti ini akan berproses dan dalam pemahaman konstruksi hukum yang kita pahami tidak akan berpengaruh lagi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk juga putusan KPU yang telah menetapkan pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh hasil yang paling banyak, dan juga sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu Pak. Jadi saya kira ini bagian daripada mereduksi lah mungkin ya perahara-perahara publik itu, bagian soal siasat dan strategi sah-sah saja. Tapi apapun putusan Mahkamah Peradilan Tata Usaha Negara yang masih akan berproses, katakanlah di tingkat pertama A, lalu di tingkat banding B, masih panjang. Nah, ini bagian daripada mensuspensi perdebatan di ruang publik aja ini Pak Ottoli. Tapi tidak akan mempengaruhi putusan KPU dan utamanya putusan Mahkamah Konstitusi. Pak Ottoli tidak akan mempengaruhi lagi. Karena kan sebenarnya kan kalau lihat bagian yang dibawa ke PT UN itu kan bukankah itu kemarin juga digugat juga
di 0103 di Mahkamah itu Konstitusi sudah sebenarnya. merupakan Proses, ya. bagian yang sudah dipertimbangkan. Maka Iya. kita katakan tidak akan mempengaruhi lagi. Nah, yang terakhir ini menarik ini. Ya. Kemarin itu Pak Prabowo bertemu dengan pengacaranya Ya. di Mahkamah Konstitusi. Ada satu pesan Otto dikatakan bahwa ketika bertemu Prabowo menyampaikan hal ini. Ya. Bahwa jangan sekali-sekali bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi. Iya. Kira-kira mengapa sampai Prabowo menyampaikan hal itu? Apakah sudah mulai terasa bahwa ada yang mencoba menjauhkan dia dengan Jokowi sampai beliau harus menyampaikan hal itu di publik? Ya. Bukan beliau yang menyampaikan. Ya. Jadi memang terkait dengan ini kan murni dimensi politik ya. Ya, ini murni 100% lah ini dimensi politik. Yang tahu sekarang intensi politik di antara simpul-simpul kekuasaan dan simpul kekuatan politik, ya mereka lah yang tahu. Termasuk diantaranya kan yang menonjol sekarang ini kan kekuatan politik Ibu Megawati, Ya. Pak Prabowo, Ya. dan utamanya Pak Jokowi, kan begitu ya. Ya. Inilah simpul-simpul kekuatan politik saat ini. Kalau kita ingat karikatur di beberapa media sosial kemarin itu kan bahwa kekuatan-kekuatan politik itu kan ada Ibu Mega, di belakangnya capres nomor urut 3, Iya. terus yang berikutnya Surya Paloh, di belakangnya Anies, terus ada simpul kekuatan politik yang berikutnya ada ada Pak Jokowi, di belakangnya pasangan Prabowo Gibran. Nah, artinya apa? Memang yang namanya politik itu kan selalu dinamis ya, selalu dinamis. Dan kalaupun misalnya ada statement seperti itu, ya kita berpikir positif saja. Kita berharap ini kekuatan-kekuatan politik ini mereka adalah politisi bangsawan, politisi negarawan. Jadi artinya sikap kenegarawanan mereka kita harapkan sekalipun ada terjadi praharak atau konflik kepentingan, kita berharap bisa dimitigasi, bisa dimanage tanpa harus berdampak kepada stabilitas politik, stabilitas pemerintahan bangsa dan negara kita, yang tentunya kalau tidak bisa diminimalis, tidak bisa dimanage, itu akan berdampak kepada roda pemerintahan, berdampak kepada perekonomian kita, dan tentunya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat bangsa dan negeri kita. Begitu. Jadi Pak Ottoli, kita berharap hal-hal seperti itu ya semuanya bisa memposisikan diri dan menahan diri, dan mari kita siapapun dia mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan negara yang jauh lebih utama dan paling utama, yaitu bagaimana kesejahteraan itu bisa terwujud. Kita menghasilkan pemilu, kita menghasilkan kepemimpinan nasional melalui pemilu kemarin ini guna menghasilkan pemimpin nasional kita untuk membawa bangsa Indonesia ke taraf hidup yang lebih baik, maju, sejahtera, seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, mewujudkan Indonesia maju, Indonesia emas 2045. Kita dukung itu. Ya. Apapun kepentingan, sudah pasti setiap elit pasti terkandung kepentingan politik. Nah, kita berharap kepentingan politik itu harus melandaskan kepada kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan segelintir orang saja. Begitu Pak Ottoli. Soal perbedaan paham itu alamiah, pasti itu terjadi, pasti ada itu. Cuman kita berharap semuanya on the track. Gitu Pak Ottoli. Yang terakhir, bagaimanapun sekarang kita harus terima dan kita harus akui bahwa presiden terpilih kita adalah Prabowo Gibran. Ya, dengan dikuatkan oleh keputusan MK pada hari Senin tanggal 22 April kemarin. Apa pesan Pak Maruli sebagai relawan kepada Prabowo Gibran? Pertama, kita memberikan apresiasi dan tentunya kita berbangga, selamat untuk Pak Prabowo Gibran. Lalu yang kedua, kita mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk merangkul semua. Kekuatan politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada di bangsa ini, dan tentunya kita berharap Pak Prabowo dengan arif dan bijaksana dapat menjalankan roda pemerintahan kelak sejak Oktober nanti,
ya termasuk memberikan penghargaan dan mengapresiasi semua pihak yang sudah sama-sama berjuang. Begitu Pak Ottoli, dan sukses untuk Pak Prabowo Gibran untuk memimpin bangsa 2024-2029, sukses sejahtera bangsa kita. Begitu Pak Ottoli. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Maruli, pemirsa Nawacita TV. Demikian tadi diskusi saya dengan Pak Maurito Silaban sebagai relawan Ketua Umum Jaringan Damai Indonesia. Salam sehat, tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih, salam sehat.